Jemaah, memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum, aliran Khawarij. Akhirnya stempel Wahabi diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Sedangkan kalau yang ada di Afrika situ, itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Sehingga stempel ini diberikan. Orang takut, ini orang yang mengkafirkan orang lain, yang gampang membid'ahkan orang lain, yang tidak setuju dengan kelompoknya, dibunuh sama dia. Betul, memang aliran Wahabiyah seperti itu yang ada di daerah Afrika sana. Tapi aliran itu diberikan kepada yang tidak tepat. Ya, kita pelan-pelan memahamkan orang. Sekelas ustadznya saja tidak paham nisbat nama. Jangan tertipu dengan Wahabi. Pengikut Abdul Wahab bin Rustum adalah Wahbiyah, sedangkan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab adalah Wahabi. Nama Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Harusnya nama mazhab beliau Muhammadi, karena namanya Muhammad. Tetapi kenapa mazhab beliau Syafi'i? Karena nisbat ke kakek buyutnya. Begitu juga dengan mazhab Hambali. Kenapa tidak disebut Ahmadi? Karena nama aslinya Imam Ahmad. Kenapa disebut mazhab Hambali? Karena nisbat ke kakeknya. Sampai sini paham ya para pemuja Wahabi. Dusta juga suka mengaburkan sejarah ya. Abdul Wahab bin Rustum itu disebut oleh para ulama dengan sebutan Wahbiyah atau Wahbiyin. Dan Wahabi itu memang sebutan yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Ya kalian-kalian ini yang mengaku-ngaku Salafi padahal aslinya Kholafi. Yang kalian ikuti itu ulama kholaf seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan lain sebagainya, sampai ke Abdul Wahab dan seterusnya. Kalian lebih sering menyalahkan imam-imam Salafi seperti Imam Syafi'i, dan bahkan menggunakan hadis dari imam kholaf, yaitu Syekh Albani. Bukannya imam hadis generasi salaf seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Imam hadis saja kebanyakan bermadzhab Syafi'i, mengikuti fikih Syafi'i. Malah kalian suka menyalahkan Imam Syafi'i. Buktinya, kalian menolak pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i. Kalian menolak baca Quran di makam, padahal Imam Hambali membolehkan. Bahkan Syekh bin Baz dalam Fatwa Nurun ala Ad-Darbi juz 1 halaman 16-17 ditanya, "Wahai Syekh, apakah kalian rela disebut Wahabi?" Kemudian Syekh bin Baz menjawab, gelar Wahabi ini adalah gelar yang masyhur terhadap ulama Najd, yaitu Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Syekh bin Baz dengan tegas mengatakan bahwa gelar Wahabi yang dinisbatkan pada Muhammad bin Abdul Wahab adalah gelar yang mulia atau nama yang mulia. Jadi aneh ya Wahabi Indonesia ini kalau tidak suka disebut Wahabi. Ulama mereka sendiri saja suka dengan sebutan Wahabi. Jangan alergi dengan nama Wahabi. Ya ente itu Wahabi memang. Bukti bahwa nama Wahabi itu merupakan nama yang dibanggakan oleh kelompok Wahabi sendiri. Ada sebuah kitab yang berjudul Al-Hadiyah As-Sunniyah wa Tuhfah Al-Wahabiyah An-Najdiyah. Ini kalau kita artikan kan seperti ini. Al-Hadiyatus Sunniyah, hadiah sunniyah, hadiah yang bersifat sunnah Nabi. Watufah dan hadiah yang sangat berharga Al-Wahabiyah dari Wahabi, An-Najdiyah yang berasal dari Najd. Nah ini kan di dalam kitab sendiri, di dalam kitab Wahabi sendiri, bahwa mereka menamakan dirinya sebagai Wahabi. Nah kitab ini dikumpulkan oleh Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Dan kitab ini dicetak dengan perintah oleh Abdul Aziz Al-Saud, yaitu kerajaan Saudi yang merupakan Raja Wahabi.